kehidupannya menggantikan kematian kita. Jadi kita ini yang seharusnya mati, kematian kita ini kita berikan kepada Yesus, dan Yesus menukar dengan memberikan kehidupan kepada kita. Jadi di sini bukan sekedar Yesus mati untuk kita, tapi terlebih lagi Dia hidup di dalam kita. Itu yang luar biasa. Karena kan kita matinya ini sudah kita berikan pada Yesus. Gantinya Yesus berikan hidup. Kan berarti Yesusnya, kehidupannya itu ada di dalam kita. Menjadi milik kita, hidup di dalam kita. Ya. Jadi hidup kita ini kita sudah tidak punya hidup. Kita ini kan sudah mati, sudah tidak punya hidup. Dan matinya kita itu kita kasihkan Yesus, diganti sama hidupnya Yesus. Kan berarti Yesus tuh hidup di dalam kita. Ya, seperti itu. Jadi poin yang pertama, Yesus mengambil kematian kita. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Amin. Ya, jadi di sini jelas ya, Elohim itu membuat Kristus. Kristus itu tidak mengenal dosa, tapi Dia menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam kita, di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jadi yang di atas salib itu diambil sama Yesus tuh apa aja? Dosa kita, penghukuman kita, kutuk kita, kematian kita, itu semua diambil. Ya dosa, ya kutuk, ya hukum, ya kematian, itu semua sudah diambil oleh Yesus. Yesus masuk ke tempat yang seharusnya kita tempati. Seharusnya kita yang ada di tempat itu, di dalam kubur, di dalam kegelapan, tapi digantikan oleh Yesus. Di sini Yesus tidak hanya sekedar mengunjungi kematian kita, bukan sekedar mengunjungi loh, tapi Yesus masuk ke dalamnya, bukan stop sampai masuk, Dia juga menanggungnya. Dan yang luar biasanya, Dia mengalahkannya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya model baru. Nah, ini poin pertama. Kita langsung diskusi poin pertama dulu. Kalau Yesus tadi dikatakan sudah mengambil dosa kita, sudah mengambil penghukuman kita, sudah mengambil kutuk kita, bahkan kematian kita, itu semua sudah diambil oleh Yesus. Ya, semuanya sudah diambil dan digantikan oleh kehidupan Yesus di dalam kita. Kita tidak punya hidup karena kita ini harusnya sudah mati. Diganti, diberi hidupnya Yesus. Apakah kutuk itu masih ada di dalam hidup kita? Kan sering ya kita dengar penyakit ini turunan dari orang tua, dulu orang tua aku sakit, makanya aku juga sekarang sakit. Itu sama dengan kutuk atau enggak? Sama dengan kutuk atau enggak? Sama, itu kutuk turunan. Saya sendiri kalau ngomong sama anak-anak, kok jangan boleh makan manis-manis kok, kamu tuh ada keturunan kok, Nah, manis, pasti ngomong gitu Bang. Ada keturunan darah tinggi, itu soalnya papanya dulu tuh kena ada jantung, ada darah tinggi, ada kalau kencing manis itu bukan papinya, tapi yang darah tingginya tadi papinya. Terus asma, Rio ada asma. Itu cecenya papinya itu ada asma. Terus kalau kencing manis itu dari saya. Apalagi kan yang mindset yang saya dengar itu umumnya itu kan begini. Kalau papa yang kena anak perempuan, siksa gitu loh Mas. Berarti kan saya, anaknya kan biasanya bentuk ini. Kok
terus begitu katanya kayak seperti rantai kan berrantai. Saya sering ingatkan anak-anak begitu, jangan suka makan manis-manis nanti kalau kamu kena kencing manis masa depan habis sudah. Saya begitu. Yang lain ya apa? Yang lain. Tapi kalau menurut aku, Bu Ririn ngomong masalah diabetes kutukan. Iya. Kalau saya bilang bukan kutukan. Karena gini, setahu saya sejarahnya itu memang orang dulu selalu punya pemikiran seperti itu. Mamanya diabetes bisa kena lagi. Ya. Iya. Gen. Itu dari nenek moyang zaman aku masih kecil udah begitu. Ya itu genetik dulu, betul. Ya, nah itu yang sebenarnya itu genetik, tapi tidak semua. Ya memang. Tapi ya dari kalau dari Jadi ilmu kalau aku kedokteran bilang- sendiri biasanya pasti yang laki Kalau aku terimanya bilang ke perempuan. bukan kutukan ya. Dulu aku kecil, jadi ceritanya gini. Aku sedikit bersaksi mungkin. Waktu kecil masih muda itu aku Sama orang nakal. ini malas kalau Selalu mamaku kalau aku pulang sekolah telat apa, tidak fokus dengan diikat di kursi jadi pembicaraan. sama papa berotan. Ya. Tapi nggak kapok. Saking baiknya itu Pak. Tapi akhirnya setelah punya anak, Nurun anaknya. ojo sampai reak. Kayak dulu aku dipakai papa itu. Jadi semua itu ya itu tergantung dari pola pikir kita. Kalau saya bilang, papa mama dulu, lu jadi orang bajingan, lu orang nakal, nanti lu nggak bener hidupmu. Tapi saya nggak percaya. Karena pada saat itu pun saya di gereja ada sekolah Katolik, dari acara Katolik. Dan memang banyak orang tua itu kadang-kadang mengutuk tanpa disadari. Kadang di Papua pun bahasa binatang keluar. Pernah saya bilang, lu marahin anak lu binatang, lalu apanya binatang? Banyak. Nah, bapaknya. Sampai saya tuh gini Pak. Oh iya. Sampai karena ketakutan ya itu karena di anu ya Jadi kayak ke dokter kembali katanya lagi gitu. aku bilang, Punya keturunan enggak ada keturunan kencing manis terus di dokter yang ngomong kayak gitu. Jadi saya terus gini Pak. itulah. Sampai 6 bulan sekali terus jangan Udah, makanya itu tergantung dari pikiran kita. Saya enggak kena. Kalau saya dari pikiran kita, ternyata buat mama saya